Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu RR Turnastiti MSI PhD dan Ibu Sari Sitalaksmi MMGT PhD selaku dosen mata kuliah seminar SDM dan Manajemen Strategik. Perkenalkan, saya Milenia Mudila, mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Corporate Social Responsibility Karyawan PT Bada NGL terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan komitmen afektif dan kepuasan kerja sebagai mediasi. Pertama, yaitu terkait dengan latar belakang penelitian ini. Pada era globalisasi saat ini, organisasi harus menghadapi tantangan yang sangat besar karena perkembangan teknologi semakin pesat dan menyebabkan munculnya para pesaing baru yang akan meningkatkan persaingan antar organisasi. Teknologi yang canggih tidak akan cukup untuk bertahan maupun bersaing dalam organisasi, tetapi harus didukung oleh sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, produktif, dan dapat menghadapi tantangan yang ada. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya aset tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi akan sulit untuk beroperasi. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memenuhi kepuasan kerja karyawan untuk dapat meningkatkan komitmen afektif dan keterlibatan karyawan terhadap OCB. Organisasi yang memiliki karyawan dengan OCB yang tinggi akan mendapatkan banyak manfaat. Maka, penting bagi organisasi untuk menyelidiki faktor-faktor apa aja sih yang berpotensi meningkatkan OCB karyawan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi OCB yaitu keterlibatan organisasi dalam kegiatan CSR. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk terlibat dalam kegiatan CSR sampai tingkat tertentu. PT Bada NGL dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena PT Bada NGL telah menerapkan program CSR. Adapun bentuk program yang telah diterapkan oleh PT Bada NGL yaitu pemberdayaan masyarakat di lingkungan wilayah operasi perusahaan, peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan baik secara formal maupun non-formal, donasi yang disalurkan dalam bentuk bantuan sukarela kepada individu maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan, dan infrastruktur untuk mempermudah akses masyarakat seperti jalan raya, pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan persepsi CSR karyawan dengan komitmen afektif, kepuasan kerja intrinsik maupun ekstrinsik, dan OCB dalam sektor PT Bada NGL yang telah menerapkan kegiatan CSR. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Berdasarkan pertanyaan penelitian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan OCB karyawan di PT Bada NGL dan menganalisis pengaruh persepsi CSR karyawan PT Bada NGL terhadap OCB dengan komitmen afektif dan kepuasan kerja intrinsik maupun ekstrinsik sebagai mediasi. Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial, social identity theory, untuk menganalisis hubungan antara variabel dan peran mediasinya. Teori ini diperkenalkan oleh Tajfel 1978 yang mendefinisikan identitas sosial sebagai konsep diri seorang individu yang berasal dari menjadi bagian dari suatu organisasi atau kelompok. Menurut Carmel et al. 2007, Jones 2010, Kunda et al. 2017, Neumann et al. 2015, dan Zhang et al. 2014, teori identitas sosial dianggap sebagai dasar untuk mengeksplorasi dan menjelaskan hubungan antara persepsi CSR karyawan terhadap perilaku mereka. Adapun hasil perilaku ini mencakup beberapa faktor yang dapat berupa OCB, komitmen afektif, dan kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis, hubungan persepsi CSR karyawan dan OCB. Menurut Glavas 2016 dan Kunda et al. 2019, jika sebuah perusahaan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan CSR, maka karyawannya juga bersemangat melampaui tugas utama pekerjaan mereka dan berkontribusi pada kinerja organisasi dengan perilaku diskresioner.
Oleh karena itu, persepsi CSR karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap OCB. Oleh karena itu, penelitian merumuskan hipotesis 1, persepsi CSR karyawan berpengaruh positif terhadap OCB. Hubungan persepsi CSR karyawan dan komitmen afektif. Menurut Kim et al. 2017, karyawan mengevaluasi organisasi dengan cara yang sama, seperti mereka menilai seseorang berdasarkan karakteristik mereka. Demikian pula organisasi juga dinilai berdasarkan karakteristik, citra, dan itikat baik. Dengan demikian, ketika karyawan mengetahui bahwa organisasi mereka memiliki reputasi yang baik di pasar karena telah bertanggung jawab secara sosial, maka karyawan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis 2. Persepsi CSR karyawan berpengaruh positif terhadap komitmen afektif. Hipotesis 3, komitmen afektif berpengaruh positif terhadap OCB. Dan hipotesis 4, komitmen afektif memiliki efek mediasi terhadap persepsi CSR karyawan dan OCB. Hubungan persepsi CSR karyawan dan kepuasan kerja intrinsik. Sejauh mana karyawan merasa senang dan puas dengan pekerjaan mereka karena aktivitas dan tugas yang diberikan kepada mereka disebut kepuasan kerja intrinsik. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi peningkatan kepuasan kerja karyawan melalui organisasi yang menerapkan CSR. Dengan demikian, penelitian memprediksi pengaruh mediasi kepuasan kerja intrinsik pada asosiasi persepsi CSR karyawan dan OCB. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis 5, persepsi CSR karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja intrinsik. Hipotesis 6, kepuasan kerja intrinsik berpengaruh positif terhadap OCB. Dan hipotesis 7, kepuasan kerja intrinsik memiliki efek mediasi terhadap persepsi CSR karyawan dan OCB. Hubungan persepsi CSR karyawan dan kepuasan kerja ekstrinsik. Tingkat kepuasan karyawan terhadap faktor eksternal pekerjaan mereka termasuk lingkungan kerja, gaji rekan kerja, dan lain sebagainya disebut sebagai kepuasan kerja ekstrinsik mereka. Telah disarankan oleh Story dan Castanheira 2019 bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki efek positif yang substansial terhadap kepuasan pekerja, sehingga menghasilkan perilaku kerja dan hasil organisasi yang positif. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis 8, persepsi CSR karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja ekstrinsik. Hipotesis 9, kepuasan kerja ekstrinsik berpengaruh positif terhadap OCB. Dan hipotesis 10, kepuasan kerja ekstrinsik memiliki efek mediasi terhadap persepsi CSR karyawan dan OCB. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori identitas sosial, social identity theory, dan hubungan antar variabel yang telah dijelaskan dalam pengembangan hipotesis. Berdasarkan model penelitian ini, variabel dependen dalam penelitian ini adalah OCB, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi CSR karyawan. Adapun variabel mediasi dalam penelitian ini adalah komitmen afektif, kepuasan kerja intrinsik, dan ekstrinsik. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk kuesioner daring yang akan dibagikan kepada responden. Kuesioner dalam penelitian ini akan menggunakan skala Likert 5 poin yang berkisaran dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini didapatkan dari literatur yang berjumlah 50 pertanyaan sebagai berikut. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan karyawan yang bekerja di PT Bada NGL. Adapun ukuran sampel untuk penelitian ini yaitu kurang lebih 300. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan structural equation modeling. Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan ini adalah SPSS. Penelitian ini juga menggunakan model berbasis varians yang menggunakan partial least square untuk mengevaluasi model hipotesis.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.